Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد. Ikhwah fillah hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita mengkaji kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karya tiga ulama yaitu Dr. Mustafa Sa'id Al-Khin, Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, dan Ali Asy-Syarbaji. Baik, dan hari ini adalah pertemuan kedua kita insyaallah. Dan sebelumnya saya minta respons dulu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar Ustaz. Jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelumnya kita muqaddimah dan sekarang kita masuk pada madkhal ila ilmil fiqh. Madkhal fit ta'rif bi ilmil fiqh wa masadirihi wa ba'di mustalahatihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifun madkhal fit ta'rif bi ilmil fiqh wa masadirihi wa ba'di mustalahatihi. Pengantar tentang definisi ilmu fikih, kemudian sumber-sumbernya dan sebagian istilah-istilah dalam ilmu fikih. Dan kita akan mempelajari di madkhal ini definisi fikih, kemudian irtibatul fiqhi bil aqidatil islamiyah, ya. Hubungan antara atau keterkaitan antara fikih dengan akidah Islam. Kemudian syumulul fiqhil islami, ya. Kelengkapan, ya, atau komprehensifnya fikih Islam, gitu. Kemudian mura'atul fiqhil islami al-yusra wa raf'al haraj.
Kemudian masadir fikih Islami, ya, agak banyak ini. Ya. Ini darurah iltizam fikih Islami wa tamassuk bi ahkamihi. Nah, kemudian ini at-ta'rif bi ba'dil mustalahat al-fiqhiyah. Pengenalan terhadap sebagian istilah-istilah dalam fikih. Baik. Dan ini mungkin akan kita selesaikan dalam beberapa pertemuan ya. Tidak mungkin bisa selesai dalam satu pertemuan. Baik, kita mulai makna al-fiqh, makna fikih. Inna lil fiqhi ma'nayain. Fikih ini memiliki dua makna. Ahaduhuma lughawi watsani istilahi. Yang pertama adalah maknanya secara lughawi, secara bahasa, dan yang kedua adalah maknanya secara istilah. Istilah sebagai cabang ilmu khusus. Dan ini sudah biasa ya ketika para ulama mendefinisikan sesuatu, ya mereka definisikan secara bahasa apa, kemudian secara istilah apa ya. Dan kita akan lihat nanti hubungan antara makna bahasanya dengan makna istilahnya. Karena tentu makna istilah itu meskipun ada perubahan, ada penyempitan atau semisalnya, namun sebenarnya akarnya ya dari bahasa itu juga ya. Baik. Ammal makna al-lughawi. Adapun makna lughawi, fal fiqhu ma'nahu al-faham. Fikih maknanya adalah faham. Fikih maknanya adalah memahami. Fikih maknanya adalah memahami. Yuqalu dikatakan faqiha yafqahu ay fahima yafhamu. Dikatakan faqiha yafqahu yaitu artinya adalah fahima yafhamu, memahami. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman untuk menunjukkan makna lughawi ini ya. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Surah An-Nisa al-ayah samaniyah wa sab'un. 78. Baik. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka mengapa orang-orang ini atau kaum ini ya, yaitu orang-orang munafik, hampir-hampir la yakaduna, hampir-hampir yafqahuna haditha, la yakaduna yafqahuna haditha. Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Ai la yafhamun. Jadi yafqahun, la yafqahun, ai la yafhamun. Artinya tidak memahami. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman untuk contoh yang lain ini. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Surah Al-Isra ayat arba'ah wa arba'un. Walakin namun la tafqahuna tasbihahum ay la tafhamuna tasbihahum. Tapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Tasbih apa yang ada di langit dan bumi dari makhluk-makhluk Allah. Mereka semua bertasbih kepada Allah, tapi kita tidak memahami tasbihnya mereka. Nah, tafqahun di sini adalah tafhamun artinya. Ini sekadar menunjukkan makna bahasa ya. Dan sebagaimana maklum, ikhwafillah hafizakumullah, bahasa Arab di antara sumber utama rujukannya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab, ya, bilisanin arabiyyin mubin gitu. Diturunkan dengan bahasa Arab sehingga dan Al-Quran diriwayatkan kepada kita itu lafzan wa ma'nan, lafaz dan maknanya, sehingga ia sangat bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui bahasa Arab yang fasih. Selain itu juga
perkataan atau perkataan orang Arab atau syair orang Arab di masa jahiliyah, di masa sebelum Islam atau di masa awal Islam, di mana, bahasa mereka saat itu belum, tercampur lahan ya, bahasa Arab mereka masih murni, nah maka itu juga bisa dijadikan rujukan. Makanya para ulama ketika ingin, menunjukkan makna suatu lafaz dalam bahasa Arab, mereka kadang menyebutkan syair-syair yang ditulis oleh para penyair sebelum Islam atau di masa awal Islam. Nah, as-sunnah demikian juga karena Nabi SAW adalah, orang Arab dan orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Hanya saja untuk as-sunnah ada catatan bagi para ulama, karena sunnah atau hadis ini bisa diriwayatkan dengan makna, ya, menurut kebanyakan ulama hadis boleh diriwayatkan dengan makna, sehingga ada kemungkinan yang teriwayatkan itu bukan lafaz dari Nabi, tapi lafaz dari rawinya yang bisa jadi, ada kesalahan dalam bahasa. Mmm, Adapun Nabi tidak mungkin ya, Nabi tidak mungkin ada kesalahan dalam bahasa. Nah jadi, perlu diperhatikan, untuk hadis seandainya itu memang lafaz dari Nabi, maka bisa dijadikan hujjah. Baik. Nah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mmm, berkata ya, "Inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi." Ai alamatu fahmihi. Sesungguhnya panjangnya salat seorang laki-laki dalam salat Jumat ya, dan pendeknya khutbahnya khutbahnya adalah ma'innah, tanda min fiqhihi, dari fikihnya, maksudnya dari pemahamannya. Tanda bahwa dia memiliki pemahaman yang baik dalam agama. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim nomor, 869. Sama numi'ah wa tis'ah wa, sittun, nomor 869. Baik, ini makna fikih secara bahasa, artinya pemahaman. Wa ammal makna al-istilahi, adapun makna istilahinya, fal fiqhu yutlaqu ala amrain. Fikih digunakan pada dua perkara. Maksudnya, makna fikih bisa digunakan dalam dua konteks gitu, atau dua hal, atau dua sisi, atau dua perkara tadi. Al-awwalu, yang pertama, ini definisi fikih, ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-muta'alliqah bi a'malil mukallafin wa aqwalihim. Awal muktasabatu min adillatihat tafsiliyah. Pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal-amal mukallaf dan perkataan mukallaf ya, yang didapatkan pengetahuan itu dari dalil-dalilnya yang terperinci. Wahia, dan dalil-dalilnya yang terperinci tadi adalah nususun minal Qur'ani was sunnati, adalah nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, wa ma yatafarra'u anhuma, dan yang, mencabang dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu berupa min ijma'in wa ijtihad, berupa ijma' dan ijtihad. Dan diantara ijtihad dan yang paling utama adalah qiyas ya. Baik, nah di sini ma'rifah, pengetahuan. Jadi penekanan fikih di definisi pertama dari sisi istilahi adalah, penekanannya pada ma'rifahnya, pengetahuan. Sebagian ulama menggunakan redaksi al-ilmu, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ini definisi yang mirip ya, cuma, di sini digunakan kata ma'rifah.
sebagian ulama mengunggulkan redaksi ma'rifah daripada al-ilm dengan alasan bahwa fikih itu ia bukan sesuatu yang tingkat kebenarannya 100%. Sedangkan al-ilm itu uh, ya pengetahuan terhadap sesuatu yang tingkat kebenarannya 100%. Al-idrakul jazim al-mutabiq lil waqi' an dalil. Jadi ada idraknya ya, pengetahuan kita atau penilaian kita terhadap sesuatu yang itu sifatnya jazim, sifatnya tegas, 100%, dan al-mutabiq lil waqi', sesuai dengan faktanya, pasti benar, yang dilandasi oleh dalil. Itu ilm, makna ilm ya, sebagaimana dikemukakan oleh manatiqah, ahli mantiq dan usuliyin ya, ahli usul fikih, dan dibahas dalam usul fikih dalam maratibul idrak ya, tingkatan idrak, dan makna itu kurang cocok untuk fikih karena fikih itu wilayahnya zonni. Sedangkan zon itu tajwizu amroini ya, ahaduhuma arjahu minal akhar gitu. Dan yang arjah ini adalah zon. Jadi ketika kita memandang sesuatu atau menilai sesuatu, ada dua atau lebih kemungkinan akan sesuatu itu. Nah, ini yang dimaksud dengan tajwizu amroini ya. Ada dua atau lebih kemungkinan akan sesuatu itu. Tapi salah satu kemungkinannya itu lebih kuat daripada yang lain. Nah, yang lebih kuat ini namanya idrak kita terhadap sesuatu yang lebih kuat tadi namanya zon. Namanya zon. Dan fikih itu wilayahnya zon. Artinya seorang mujtahid ketika menetapkan satu hukum, misalnya Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah, itu zon beliau. Artinya al-adillah, dalil-dalil yang ada masih membuka ruang bahwa hukumnya bukan sunnah. Bisa jadi tidak disyariatkan gitu. Sebagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad misalnya. Tidak disyariatkan gitu. Namun Imam Syafi'i berdasarkan penelitian beliau menguatkan bahwa kunut subuh itu sunnah. Berdasarkan dalil-dalil yang beliau temukan gitu. Hukumnya sunnah. Nah, ini zonnya beliau. Tidak sampai al-ilm. Tidak sampai ilm derajatnya. Karena masih membuka ruang untuk terjadi perbedaan pendapat. Nah, ilm ini misalnya kalau dalam masail agama, misalnya adalah tentang keesaan Allah. Nah, keesaan Allah, wahdaniyatnya Allah, itu ilm. Artinya kebenarannya 100% dilandasi oleh dalil. Dan ini bisa dibahas ini dibahas di kitab-kitab akidah gitu. Baik dalil akli maupun dalil nakli. Nah, tidak membuka ruang sedikit pun ada kemungkinan lain yang punya nilai kebenaran. Berapa persen pun tidak ada. Nilai kebenaran untuk yang lainnya itu 0. 100% kebenarannya adalah bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, ini ilm. Ini ilm. Atau dalam persoalan apa ahkam atau syariah misalnya wajibnya sholat 5 waktu. Nah, wajibnya sholat 5 waktu ini juga bukan bukan zon. Ini ilm. Ini ilm. Dan tidak boleh ada satu orang pun yang berpendapat bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib. Dan tidak diberi peluang sama sekali untuk berpendapat demikian. Karena tidak ada sedikit pun nilai kebenaran yang ada pada pandangan itu. 0 kebenarannya. Sedangkan bahwa sholat 5 waktu itu wajib itu 100%. Nah, itu ilm. Adapun persoalan-persoalan umumnya, persoalan-persoalan fikih, termasuk misalnya apa saja yang menjadi rukun sholat, termasuk misalnya perincian dalam sebagian ya persoalan-persoalan sholat dan lain-lain, itu terjadi perselisihan di kalangan ulama dan ada ihtimal ini dan itu gitu. Makanya itu zon saja.
Nah, karena itu sebagian ulama menggunakan istilah ma'rifah di sini. Karena ma'rifah ini mencakup ilm maupun zon. Mencakup sekaligus ilm atau zon. Sehingga digunakanlah kata ma'rifah. Nah, meskipun para ulama yang menggunakan redaksi al-ilm, ya, al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah tadi misalnya, itu mereka memaknai bahwa ilm ini maknanya adalah zon gitu. Ilm tapi maknanya adalah zon dan digunakan kata ilm secara majazi, secara majaz, bukan makna hakikinya. Dan mereka juga mengajukan alasan-alasan mengapa tetap menggunakan redaksi al-ilm meskipun maknanya zon. Ya. Nah, namun kita tidak akan bahas itu karena terlalu panjang. Baik, jadi menggunakan kata ma'rifah di sini. Nah, pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang nanti kita akan ketahui ada wajib, em, ada mandub dan seterusnya ya. Atau dengan istilah lain dari sisi khitabnya itu wujub, nadab dan seterusnya. Yang hukum syar'inya ini berkaitan muta'alliqah bi a'mal dengan amal mukallaf. Di sini tambahkan aqwal untuk penegasan bahwa bukan cuma amal anggota tubuh, tangan, kaki dan segala macam tapi juga perkataan. Um, Kalau di definisi satunya tadi digunakan redaksi amaliyah, al-amaliyah. Jadi ini hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal kita, bukan berkaitan dengan i'tiqad kita. Jadi kalau khitab asy-syari' ya, seruan dari Allah tabaraka wa taala asy-syari' yang berkaitan dengan sesuatu yang wajib kita yakini atau sesuatu yang tidak boleh kita yakini, itu bukan wilayahnya fikih. Itu bukan sesuatu yang sifatnya amaliyah, tapi itu i'tiqadiyah dan itu bahasanya akidah. Jadi sesuatu yang bersifat keyakinan, ya, apa yang harus diyakini, apa yang tidak boleh diyakini dan seterusnya, itu pembahasannya pembahasan akidah. Adapun fikih adalah apa yang harus dilakukan, ya harus di sini bisa wajib, bisa mandub gitu. Dan apa yang tidak boleh dilakukan misalnya dengan perinciannya yang nanti akan kita bahas ya. Jadi apa yang wajib dilakukan, apa yang dianjurkan dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang makruh dilakukan, apa yang haram dilakukan. Inilah pembahasan fikih ya bersifat amaliyah. Adapun persoalan keyakinan, ini wilayahnya akidah. Apa yang wajib diyakini tentang Allah tabaraka wa taala? Apa yang wajib diyakini tentang Nabi Muhammad? Apa yang harus wajib diyakini tentang malaikat dan seterusnya misalnya. Nah, itu semua bukan wilayah fikih ya. Bukan wilayah fikih. Meskipun ada keterkaitan erat nanti antara fikih dengan akidah ya. Nanti dibahas ya kalau tidak di pertemuan sekarang mungkin pertemuan depannya. Kita lihat nanti. Jadi ada keterkaitan. Karena Islam sebagai satu din yang syamil, yang komprehensif, yang kamil, yang lengkap, um, ini berisi syariah, akidah dan syariah, tidak terpisahkan. Hanya saja dari sisi pos pembahasannya, mereka masing-masing ada posnya, ada kamarnya. Kamar pembahasan fikih adalah tentang ahkam, boleh atau tidak boleh, gitu. Boleh atau tidak boleh dilakukan, misalnya. Sedangkan akidah itu pos tentang apa yang wajib diyakini dan apa yang tidak boleh diyakini, misalnya begitu. Baik. Al-muktasabu yang pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i ini didapatkan dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu dalil-dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan seterusnya. Dan muktasabah ini berarti ada proses pengambilannya. Artinya melalui nazar dan istidlal, melalui pengamatan, penelitian dan pendalilan atau melalui ijtihad. Nah, di sini selain tadi pengertian ma'rifah yang maksudnya di sini adalah zon, kemudian di sini muktasabah yang merupakan proses diambil dari dalil yang melalui proses ijtihad, maka kita bisa pahami bahwa persoalan-persoalan fikih itu adalah persoalan-persoalan ijtihadiyah yang meniscayakan terdapat banyak perbedaan pendapat ulama
Karena ijtihad itu menggabungkan dua hal ya. Sebagaimana dalam salah satu daurah saya ya, bahwa fikih Islam itu ada sisi ilahi dan ada sisi basyarinya. Sisi ketuhanannya yaitu wahyu dari Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, dan ada sisi basyarinya yaitu ijtihadnya seorang ulama. Nah, ijtihad itu ada kemungkinan keliru ya. Dan setiap orang bisa berbeda-beda hasil ijtihadnya. Karena itu pembahasan fikih itu meniscayakan banyaknya ikhtilaf di kalangan ulama, meniscayakan banyaknya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini karakteristik fikih ya. Ini karakteristik fikih. Di luar persoalan-persoalan yang ma'lumun minad din bid-darurah ya. Kayak wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan dan lain-lain, maka bahasan-bahasan fikih itu adalah bahasan-bahasan yang sifatnya ijtihadiyah dan terdapat banyak sekali khilaf di kalangan ulama. Terdapat banyak sekali khilaf di kalangan ulama. Sholat 5 waktu wajib. Sholat 5 waktu itu wajib. Ulama sepakat. Tapi waktu sholat berbeda. Misal tentang waktu berakhirnya sholat asar. Ada perbedaan di kalangan ulama. Waktu berakhirnya sholat isya. Ada perbedaan di kalangan ulama. Waktu berakhirnya sholat maghrib. Ada perbedaan di kalangan ulama. Kemudian tentang beberapa ketentuan tentang jama' sholat misalnya. Ada ikhtilaf di kalangan ulama. Padahal ini masih berkaitan dengan sholat fardu tadi. Kemudian hukum mengerjakannya. Bolehkah laki-laki misalnya sholat 5 waktu secara sendiri. Munfaridan, sendirian. Tanpa berjamaah. Boleh atau tidak? Ini juga ranah khilaf di kalangan ulama. Dan banyak lagi. Ya, banyak lagi persoalan-persoalan khilaf yang mengikuti hal itu. Dan ini adalah karakteristik fikih. Ikhwafillah hafizakumullah. Makanya kalau ada orang yang berinteraksi dengan fikih tapi tidak memahami karakteristik fikih ini, berarti dia selama ini tidak benar-benar memahami fikih Islam dengan baik ya. Misalnya dia begitu keras gitu terhadap persoalan-persoalan fikhiyah yang sebenarnya ranah ijtihadiyah, maka ini sesuatu yang tidak benar gitu. Ya. Selama ijtihadnya mu'tabar tentu ya, memang tidak juga semua pendapat diterima ya. Kalau pendapat itu jelas-jelas menyimpang ya tetap ditolak gitu. Hanya saja dalam ranah ijtihadi, dalam ranah ijtihad para ulama mu'tabar, terdapat ikhtilaf, maka kita perlu saling menghargai karena inilah ya memang konsekuensi dari fikih. Dan bahwa fikih ini ranahnya ijtihadi lebih jelas lagi kalau kita pakai salah satu definisi lain dalam fikih. Definisi lain untuk fikih yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang jalan untuk mengetahuinya itu dengan cara ijtihad. Baik, jadi jelas disebutkan ijtihad di sana. Baik. Nah, dan dalil-dalil dari fikih ini adalah nas dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas dan mungkin dalil-dalil lain yang diperselisihkan oleh ulama. Dan di sini katakan dalil tafsili, dalil terperinci atau bisa juga diartikan dalil spesifik tentang persoalan tertentu. Jadi dalil tentang sujud sahwi misalnya. Nah, itu namanya dalil tafsili. Ya, tentang sujud sahwi. Nanti ada lagi istilah dalam usul fikih namanya dalil ijmali. Nah, dalil ijmali ini bukan ini, gitu. Bukan ayat tertentu dalam Al-Quran, bukan hadis tertentu dalam hadis Nabi, gitu. Bukan ijma' atas perkara tertentu. Nah, dalil ijmali bukan itu. Dalil ijmali itu misalnya untuk Al-Quran adalah tentang kehujjahan Al-Quran. Itu dalil ijmali. Kemudian tentang bagaimana kita memahami perintah dalam Al-Quran. Perintah dalam hal apapun, perintah dalam persoalan apapun. Intinya perintah dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kita memahami perintah itu? Demikian juga perintah dalam hadis. Atau larangan dalam hadis. Atau bagaimana memahami lafaz yang umum dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis. Kemudian memahami
lafaz yang khas dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah tanpa membahas secara spesifik persoalan tertentu. Nah, ini namanya dalil ijmali. Misal perintah itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya wajib. Nah, ini dalil ijmali namanya. Larangan itu konsekuensinya apa? Larangan itu konsekuensinya haram. Ini dalil ijmali namanya. Larangan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu konsekuensinya haram, misalnya begitu. Kemudian ijma' secara umum, ini bukan ijma' atas persoalan tertentu, tapi ijma'nya sendiri secara umum bahwa dia adalah hujjah dan tidak boleh diselisihi misalnya. Nah, ini namanya dalil ijmali. Atau misalnya lafaz am itu jika tidak ada dalil yang mentakhsisnya maka dia tetap dengan keumumannya. Nah, ini namanya dalil ijmali dan lain-lain. Nah, dalil ijmali itu dibahas dalam usul fikih ya. Dalil ijmali itu dibahas dalam usul fikih dan tujuannya adalah untuk memahami bagaimana kita menggunakan atau berinteraksi dengan dalil-dalil itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan dan tidak secara khusus membahas persoalan tertentu secara spesifik. Nah, adapun dalil tafsili ini pembahasan fikih ya. Misalnya dalil tentang macam-macam air, dalil tentang istinja, dalil tentang rukun wudu, dalil tentang sunnah wudu dan lain-lain, ini namanya dalil tafsili. Nah, fikih itu didapatkan dari dalil tafsili tadi. Wadzalika, dan itu mislu ma'rifatina anna niyata fil wudu'i wajibatun. Contoh dari fikih itu adalah pengetahuan kita bahwa niat dalam wudu itu wajib. Ya, menurut jumhur ya. Termasuk Syafi'iyah di sini. Akhzan min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang didapatkan, yang diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari nomor 1, Imam Muslim nomor 1907. Lanjut. Ya. Wa anna niyata minal laili syaratun fi sihhatis shaumi. Dan bahwa niat di malam hari itu adalah syarat sahnya puasa, ya puasa fardu ya. Bahwa niat di malam hari, tabyitun niyah, niat harus di malam hari, tidak boleh setelah fajar gitu. Ini adalah syarat sahnya puasa. Akhzan min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang diambil, yang didapatkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa saja yang tidak yubayyit as-siyam, yang siapa saja yang tidak berniat puasa di malam hari qabla al-fajri, sebelum fajar, sebelum subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Artinya tidak sah puasanya. Tapi ini dalam dengan adanya dalil yang lain, nanti insya Allah ada bahasannya ya. Kalau sampai waktunya, nanti akan kita ketahui bahwa ini berlaku hanya untuk puasa fardu. Nah, ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, rawahul Baihaqi wa Daraqutni. Diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan Ad-Daraqutni, waqal, dan beliau berkata ruwatuhu thiqat. Para perawinya adalah rawi-rawi yang thiqah. Wallahu a'lam. Wa ma'rifatuna anna salatal witri mandubatun. Dan pengetahuan kita bahwa salat witir itu hukumnya mandub ya. Ini juga berbeda dengan Hanafi yang mengatakan hukumnya wajib. Cuma Hanafi membedakan antara wajib dengan fardu. Kalau Syafi'i dan Jumhur, wajib dan fardu secara umum maknanya sama. Hanafi berbeda. Baik. Akhzan min haditsil a'rabi alladhi sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil fara'id. Yang didapatkan, yang diambil dari hadis seorang Arab Badui
yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang wajib baginya. Tsumma qala ba'da dzalika, kemudian dia berkata setelah Nabi menyebutkan yang wajib, ya, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban lagi bagi saya selainnya, itu selain sholat 5 waktu. Nah, qala, Nabi kemudian berkata, la illa an tatawwa'a, tidak ada kecuali kamu melakukan amal-amal sunnah, ya, sholat sunnah. Jadi selain sholat 5 waktu dan sholat Jumat, sholat yang lain itu hukumnya mandub, termasuk sholat witir. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini nomornya bisa dilihat sendiri, ya. Wa anna sholata ba'dal asri makruhatun, dan bahwa salat setelah asar hukumnya makruh. Yang lebih tepat di Syafi'iyah ini hukumnya makruh tahrim, ya. Atau sebagian ulama menggunakan redaksi langsung haram, gitu. Atau di sini makruh tahrim. Jadi bukan makruh biasa. Kalau makruh biasa atau istilahnya makruh tanzih, itu tidak berdosa melakukannya. Kalau makruh tahrim, orang yang melakukannya berdosa. Dan sholatnya pun juga tidak sah. Meskipun jenis sholatnya ini ada ketentuannya, ya. Tidak semua sholat itu tidak boleh dilakukan setelah asar, ya. Nah, di sini beliau katakan anna sholata ba'dal asri makruha akhdzan min nahyi alaihi salatu wassalam, yang diambil dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anis salati ba'dal asri hatta taghrubasy syams, dari salat setelah asar hingga terbenam matahari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa anna masha ba'dir ra'si wajibun, dan bahwa mengusap sebagian kepala, Syafi'iyah mengatakan kepala yang wajib diusap cuma sebagian saja. Karena kata Imam Syafi'i, kata masaha dalam Al-Quran, ya, wamsahu, itu secara bahasa tidak meniscayakan istighraq, harus mengusap seluruh kepala. Jadi masaha itu cukup mengusap sebagiannya saja, itu secara lafaz, secara bahasa itu sudah mencukupi. Kemudian nanti dikuatkan lagi dengan ada hadis bahwa Nabi SAW pernah mengusap bagian depan kepala beliau saja, ya, dan dilanjutkan dengan imamah. Dan itu menguatkan bahwa boleh mengusap sebagian kecil kepala saja. Baik. Wa anna adapun mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan mazhab Maliki dan Hambali, ya, mazhab Maliki dan Hambali mengatakan wajib seluruh kepala yang diusap. Sedangkan Hanafi mengatakan 1/4 kepala. Mas Syafi'i yang mengatakan boleh sebagian kecil, ya. Meskipun kita perlu beri catatan, semua sepakat yang utama adalah mengusap seluruh kepala, ya. Jadi Syafi'i sekalipun, ya, mazhab Syafi'i sekalipun mengatakan mengusap seluruh kepala itu lebih utama. Cuma kalau sebagian kecil saja diusap cukup dan sah. Baik. Wa anna masha ba'dir ra'si wajibun akhdhan min qawlihi ta'ala, yang didapatkan dari firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala kalian. Nah, fama'rifatuna, nah, pengetahuan kita bihadhil ahkami syar'iyyati, tentang hukum-hukum syar'i ini, semuanya ini contohnya yang tadi disebutkan dan lain-lainnya, tusamma fiqhan istilahan, disebut dengan fikih secara istilah, disebut sebagai fikih secara istilah. Baik. Wasani, dan yang kedua ini kembali kita lihat bagian ini, ya. Fal fiqhu yutlaqu ala amrain. Nah, al-awwal tadi kita sebut al-awwal. Yang kita bahas tadi itu semua tentang al-awwal. Jadi penekanannya pada ma'rifahnya kita. Atau dengan redaksi lain, ilmunya kita. Itulah fikih. Penggunaan kedua, wasani al-ahkamu syar'iyyatu nafsuha. Fikih itu adalah tentang hukum syar'inya itu sendiri. Hukum syar'inya itu sendiri. Wa ala hadza, dan berdasarkan penggunaan ini atau pemaknaan ini, naqulu, kita katakan, darastul fiqha wa ta'allamtuhu.
Saya mempelajari fikih. Ya, saya mempelajari fikih. Ai atau di darastal fiqha wa ta'allamtahu. Engkau mempelajari fikih. Ai innaka darastal ahkamal fiqhiyata syar'iyyata al-mawjudah fi kutubil fiqh. Yaitu innaka, bahwa Anda darasta mempelajari hukum-hukum fikih syar'i, hukum-hukum syar'i, hukum-hukum fikih al-mawjudah yang terdapat fi kutubil fiqh, di dalam kitab-kitab fikih. Wal mustamaddah, ya, al-ahkam al-fiqhiyata syar'iyyata, ya. Wal mustamaddah min kitabillahi ta'ala, yang bersumber dari hukum-hukum syar'i itu bersumber dari min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah tabaraka wa ta'ala, dari Al-Qur'an, wa sunnati nabihi alaihi salatu wassalam, dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, wa ijma'i ulama'il muslimin, dan ijma'nya para ulama kaum muslimin, wa ijtihadatihim, dan juga ijtihad mereka. Nah, jadi menurut penggunaan yang kedua ini, fikih itu bukannya ma'rifahnya, tapi hukum syar'inya itu langsung. Wadzalika, dan itu misalnya mislu ahkamil wudu, hukum-hukum wudu, wa ahkamis salah, hukum-hukum salat, wa ahkamil bai'i wasyira, hukum jual beli, wa ahkami az-zawaj war radha', dan hukum pernikahan dan persusuan. Wal harbi wal jihad. Kemudian hukum tentang perang dan jihad, wa ghairiha, dan hukum-hukum yang lainnya. Fahadhil ahkamu syar'iyyatu nafsuha tusamma fiqhan istilahan. Nah, hukum-hukum syar'i ini sendiri disebut fikih secara istilah, mengikuti al-itlaqus tsani, mengikuti penggunaan yang kedua ini, ya, mengikuti penggunaan kedua yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Wal farqu bainal ma'nayain, dan perbedaan antara dua makna, yang pertama dan yang kedua, annal awwal yutlaqu ala ma'rifatil ahkam, bahwa makna yang pertama digunakan untuk pengetahuan terhadap hukum-hukum tadi, ma'rifah kita terhadap hukum-hukum tadi. Wasani yutlaqu ala nafsil ahkami syar'iyyah, sedangkan yang kedua digunakan untuk hukum-hukum syar'inya itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya definisi fikih, dan ini yang akan kita pelajari ikhwafillah hafizakumullah. Nanti di sini juga akan disebutkan sisi komprehensifnya fikih Islam, karena ia membahas setiap persoalan. Dan di sini mungkin saya ingin tekankan pada poin bahwa setiap af'al mukallaf, ya, setiap perbuatan mukallaf, baik perkataan ataupun aktivitas tubuh kita, dan termasuk juga urusan hati, ya. Tapi ini terbatas pada niat, gitu, karena niat masuk wilayah fikih, ya. Adapun i'tiqad, keyakinan hati, itu persoalan akidah sebagaimana sudah kita bahas tadi. Nah, semuanya ini adalah persoalan fikih. Jadi setiap perbuatan mukallaf, setiap perbuatan kita dalam hal apapun itu wilayahnya fikih. Ya, ini pentingnya kita tegaskan, ya. Jadi kalau seseorang membahas tentang bagaimana cara dia bersuci, wudu, mandi, dan lain-lain, maka itu wilayahnya fikih. Bagaimana cara dia ibadah, mahdhah, salat, puasa, haji, zakat misalnya, itu wilayahnya fikih. Demikian juga bagaimana mereka melakukan tasarruf terhadap hartanya, ya, melakukan tindakan terhadap hartanya, baik menjualnya, menghibahkannya, menyewakannya, meminjamkannya, dan seterusnya, itu wilayah pembahasan fikih.
Kemudian juga bagaimana hubungan antar manusia ini dalam pernikahan, rumah tangga dan segala macam, itu juga wilayah fikih. Demikian juga ketika ada manusia yang melakukan kejahatan, kemudian dibawa ke peradilan, kemudian diberi hukuman. Nah, persoalan peradilan, kesaksian, hukuman dan segala macam itu juga wilayah fikih. Termasuk bagaimana ketika manusia ini misalnya membangun struktur masyarakat, kemudian terbentuk negara dengan berbagai strukturnya, ini semua juga wilayahnya fikih karena ini tidak keluar dari af'al mukallaf. Termasuk nanti bagaimana hubungan negara ini dengan negara yang lain yang berkaitan dengan perjanjian damai, kerjasama, peperangan dan segala macam, itu juga termasuk wilayah fikih. Karena apa? Karena semuanya tidak pernah keluar dari wilayah cakupan af'al mukallafin, perbuatan mukallaf. Jadi selama itu perbuatan mukallaf, itu wilayahnya fikih dan tidak keluar dari itu. Dan tidak boleh kita tinggalkan fikih untuk hal-hal yang lain. Makanya masing-masing kan ada posnya ya. Masing-masing ada posnya. Dan pos perbuatan mukallaf itu adalah pos fikih. Itu adalah pos fikih. Jadi dan fikih itu membahas tentang halal haram ya. Meskipun nanti antum kalau mendalami ilmu fikih sedalam-dalamnya, antum akan memahami bahwa persoalan fikih itu cukup detail, cukup panjang, cukup rumit dan ya memang yang berhak bicara hanyalah para ahlinya gitu. Karena kadang ya dan fikih itu juga sesuatu yang berinteraksi dengan zamannya ya ikhwa fillah hafizakumullah. Ini penekanan penting juga. Fikih itu berinteraksi dengan zamannya. Karena itu salah satu yang tidak tepat adalah kalau seseorang tanpa memahami zamannya kemudian bersikap jumud dengan mencomot apa saja yang terdapat dalam kitab-kitab fikih terdahulu kemudian menerapkannya 100% dengan kondisi di zaman sekarang. Padahal ada kemungkinan ada perubahan dan tidak layak bersikap jumud dengan apa yang ada di kitab-kitab fikih tersebut. Nah, ini wilayah yang cukup rumit dan memang tidak bisa dilakukan oleh orang yang nanggung ilmu fikihnya gitu. Atau orang yang memang hanya bisa menukil dari kitab gitu. Tapi memang adalah orang yang memang al-aqlu al-fiqhinya ya, nalar fikihnya terbangun dengan baik dan dia bisa menyelaraskan antara al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i, kemudian aqwalul fuqaha, pendapat-pendapat fuqaha di kitab-kitab mereka yang terdahulu dan bagaimana waqi' fakta, realita, keadaan di zaman sekarang. Nah, yang bisa menyelaraskan itu semua itulah yang benar-benar layak untuk berbicara dalam tema-tema itu di zaman kita sekarang. Karena itu banyak sekali sebenarnya persoalan-persoalan kontemporer ya yang dibicarakan oleh orang-orang yang sebenarnya baru bisa menukil dari kitab-kitab fikih ya dan sebenarnya orang-orang seperti ini belum layak untuk berbicara tentang hal itu ya. Ya cuma ya jangankan mereka gitu ya yang bahkan melihat kitab-kitab fikih saya tidak pernah mungkin juga ikut berbicara ya dan ini adalah zaman zaman ya yang memang sudah begitu gitu. Tapi ya kita perlu memahami bahwa sebenarnya setiap bidang itu ada ahlinya dan kita serahkan masing-masing pada ahlinya. Nah, kembali juga tadi penekanan bahwa semua perbuatan mukallaf itu berkaitan dengan fikih gitu. Jadi tidak boleh dialihkan, oh kita jangan bicara dengan fikih dalam hal ini. Misalnya, kita bicaranya dengan tasawuf misalnya. Maka perlu kita katakan, ini wilayahnya bahasan apa dulu? Perbuatan mukallaf itu wilayahnya fikih. Ada hukum halal haram di sana. Anda tidak boleh mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dengan alasan tasawuf, ma'rifat atau apapun namanya. Karena ini wilayahnya af'alul mukallafin, maka ini wilayahnya para ahli fikih dan ini wilayahnya halal dan haram. Sesuatu yang haram maka tetap haram, sesuatu yang halal tetap halal. Sesuai dengan kajian fikih dan tidak keluar dari itu. Tidak keluar dari itu. Baik, ini mungkin ya ikhwa fillah hafizakumullah
Sebenarnya banyak hal lagi yang bisa kita sampaikan, cuma nanti insya Allah sambil jalan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan saya dan antum semua ya, bisa istiqomah mengkaji kitab ini sampai akhir. Uh, kita sama-sama minta pertolongan, minta taufik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena bagaimanapun aktivitas ta'lim dan ta'allum ilmu syar'i, termasuk di dalamnya ilmu fikih, ini adalah di antara aktivitas taqarrub ilallah yang paling utama. Ya. Sehingga ya ketika kita sudah mendapatkan taufik untuk mengadakan kajian ini dan menghadiri kajian ini, semoga kita bisa dikuatkan, diberi keistiqomahan, diberi taufik oleh Allah untuk menyelesaikannya. Baik, untuk pertanyaan ada form yang sudah kita sediakan, ada formulir. Cuma sebelumnya saya coba cek belum ada pertanyaan yang masuk ya, sehingga ya tidak ada yang perlu saya jawab ya. Berapa halaman? Ini 3 jilid ya. Yang saya tampilkan ini baru 1 jilid. Ini bisa dilihat ini. Angkanya sini 559 ya. Dan ini 3 jilid. Jadi lama sekali ya. Makanya perlu istiqomah menamatkan kitab ini mungkin sekian tahun. Mudah-mudahan kuat. Baik, itu mungkin ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan nanti ditulis di formulir itu dan akan saya tanggapi di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita tutup, di sini saya ingin menyampaikan ini pesan dari Yayasan Al-Mubarak Banjarmasin, kesempatan beramal soleh. Jadi bagi kaum muslimin, bagi antum atau siapapun yang ingin menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, saya perbesar ya tulisannya dulu. Untuk operasional Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin, apalagi Ma'had Al-Mubarak ini mengadakan program Akademi Tafaqquh Fiddin secara offline dan gratis ya. Jadi santri, mahasantrinya kita gratiskan biaya, tapi para pengajar dan tim lain ya pengurus operasional itu digaji ya. Dan juga kita sediakan juga kitab dan segala macam untuk mahasantri itu, sehingga ya di sini ada biaya operasional yang perlu tersedia ya. Nah, kalau antum ingin mendukung kegiatan penyebaran ilmu syar'i ini, silakan mendonasikan ke rekening dari Yayasan Al-Mubarak, bisa dibaca di sini ya, dari Bank Syariah Indonesia. Dan nanti silakan konfirmasi transfer ke nomor WA, di sini ada nomornya, nomor dari Ustadz Rahmi Hidayat ya. Nah, silakan bagi yang bersedia ya, bagi yang punya kelebihan harta dan masih ada slot untuk donasi ke tempat ini, silakan gitu. Baik, itu saja ikhwafillah hafizakumullah, semoga bermanfaat kajian kita selama sekitar 1 jam ini. Insya Allah ada rekamannya di YouTube, tapi harapannya ya supaya kita sama-sama saling mendukung ya, karena al-aslunya ini kajiannya langsung ini ya, via online tapi langsung lewat Zoom ini yang asalnya. Dan harapannya kalau antum ada waktu, ada kesempatan, ada kemudahan, silakan hadiri pertemuan live via Zoom ini ya. Adapun untuk YouTube itu mungkin bagi yang tidak punya kesempatan ya. Jadi kita persilakan untuk YouTube. Pertama bagi antum yang mungkin ingin murajaah, ingin mengulang pelajaran, dan juga bagi yang tidak bisa hadir secara live bisa menyimak di sana. Adapun yang bisa hadir, harap hadir via Zoom ini supaya kita bisa saling menyemangati. Demikian, al-afu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal soleh kita ini berupa aktivitas belajar dan mengajar, dan semoga ini menjadi tambahan tabungan amal kebaikan kita di yaumil hisab kelak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallahu khairan, wabarakatuh. Ustaz. Syukran Pak Waiyakum. Ustadz. Jazakumullah khairan. Waiyakum.